Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan ya, semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan melanjutkan untuk serial Joko Samudro untuk episode yang ke-28 ya teman-teman ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Samudro segera menyadari ada sesuatu yang ganjil dari kejadian itu. Untung saja Kotang Antokusumo, pemberian Eyang Jayabaya, mampu menahan tebasan pedang dari Joromoyo. Andaikan saja tidak ada Kotang Antokusumo, bisa saja terjadi. Kini tubuh Joko Samudro telah terbelah menjadi dua oleh tebasan pedang Joromoyo. Anak muda, kamu tidak mengirakan kalau aku masih hidup, anak muda. Kamu tidak akan bisa membunuhku. Justru sebaliknya, kamu akan menjadi tumbal terakhir untuk menyempurnakan ilmu kesaktianku, anak muda. Tidak ada yang abadi, Joromoyo. Sesakti apapun dirimu, pasti kamu memiliki kelemahan, Joromoyo. Segera Samudro maju menerjang ke arah Joromoyo. Namun tiba-tiba Joromoyo menghilang dari hadapan Samudro dan muncul tepat di belakang Samudro. Dengan tebasan sekuat tenaga, pedang itu diarahkan tepat untuk menebas kepala Samudro. Secepat kilat, Samudro menghindari tebasan pedang tersebut. Namun naas, tanpa disadari oleh Samudro, tendangan Joromoyo kini tepat mengenai perut Samudro. Hal itu membuat Samudro terpental sangat jauh dan muntah darah. Kuat sekali tenaga dalamnya. Meski aku sudah merapal Aji Wojo Saketi dan memakai Kotang Antokusumo, energi tenaga dalamnya masih mampu untuk menembus pertahananku, ucap Samudro di dalam hatinya. Belum sempat Samudro bangkit, Joromoyo telah melesat cepat ke arah Samudro dan mengarahkan pedangnya tepat ke arah leher Samudro. Samudro, bersiaplah. Aku akan menggabungkan sebagian energi tenaga dalamku untuk aku alirkan ke dalam tubuhmu, Samudro. Baiklah Nogosari, cepatlah. Aku sudah tidak tahan lagi, Nogosari. Ketika pedang Joromoyo sudah mendekat ke arah Samudro, dengan segera tangan kiri Samudro memegang pedang Joromoyo dan tangan kanannya dengan refleks menebas lengan Joromoyo. Terlihat Joromoyo terhuyung dan kehilangan keseimbangannya. Terlihat tangan kanan Joromoyo kini telah buntung.
Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Samudro segera melesat maju dan menebas tubuh Joromoyo hingga terbelah menjadi dua. Ambruklah Joromoyo kini tidak bernyawa. Namun, kejadian yang tidak terduga kini terjadi kembali. Seluruh tubuh Joromoyo bergerak dan menyatu kembali hingga utuh seperti semula. Sia-sia usaha yang kamu lakukan, anak muda. Sekuat apapun kamu berusaha, tak akan mampu untuk membunuhku, anak muda. Bagaimana ini, Nogosari? Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Lembayung butuh penanganan cepat. Kalau tidak, nyawanya akan dalam bahaya, Nogosari. Aku juga bingung, Samudro. Aku belum pernah bertemu dengan ilmu kanuragan seperti ini. Ditambah, penyatuan energi kita tidak bisa bertahan lama, Samudro. Kalau dipaksakan, tubuhmu bisa terluka dalam, Samudro. Ketika dalam kebingungan, tiba-tiba Samudro melihat Joromoyo mengeluarkan sebuah ilmu yang begitu mengerikan. Terlihat telapak tangan Joromoyo diangkat dan di tangannya terlihat asap hitam pekat yang siap untuk diarahkan ke tubuh Samudro. Hai anak muda, terimalah pukulanku ini. Kamu beruntung bisa mati dengan pukulan Aji Gineng ini. Siapapun yang terkena pukulan ini, maka akan mati dengan tubuh yang hangus terbakar, anak muda. Samudro, lawan dia dengan ilmu yang kamu pelajari dari kitab pemberian ayahmu. Aku merasa hanya dengan ilmu Adi Dharma Wangsa yang mampu mengimbanginya, Samudro. Baiklah Nogosari, aku akan berusaha semaksimal mungkin, Nogosari. Terlihat Samudro dan Joromoyo bertukar pukulan. Dan benar saja, Samudro mampu untuk mengimbanginya. Namun, karena Samudro belum menguasainya dengan sempurna, maka terlihat Samudro masih kewalahan menghadapi Joromoyo. Tanpa disadari oleh Samudro, sebuah pukulan telak kini telah mengenai lengan tangan kiri Samudro. Samudro terpental sangat jauh dengan luka hitam yang sangat mengerikan di lengan kiri Samudro. Luar biasa kesaktian Joromoyo. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Tiba-tiba Niken Ayu, kakak seperguruannya, mendatangi Samudro yang kini terlihat sedang terluka parah. Dimas Samudro, Kakang Joromoyo mempunyai aji rawa rontek, Dimas. Dia tidak akan mati kalau jasadnya masih menyentuh tanah, Dimas. Ucap Niken Ayu dengan nada berbisik kepada Samudro. Aku masih bingung dengan yang terjadi, Mbak Yu. Kenapa Mbak Yu bisa bersama dengan Joromoyo? Dan kini Mbak Yu membantuku. Apa sebenarnya yang terjadi, Mbak Yu? Kamu kalahkan dulu Kakang Joromoyo, Dimas. Maka nanti aku akan ceritakan semuanya kepadamu, Dimas. Baiklah Mbak Yu, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk segera membunuhnya, Mbak Yu. Dengan aji pameling, Samudro memanggil pasukan Buto yang kini menjadi anak buahnya.
Samudra memerintahkan mereka. Ketika Samudra berhasil menebas kepala Joromoyo, mereka diperintahkan untuk menangkap kepala dan badan Joromoyo agar tidak menyentuh tanah. Ayo anak muda, segera kita akhiri pertempuran ini. Aku akan jadikan tubuhmu sebagai persembahan kepada Dewi Durga untuk menambah kesaktianku, anak muda. Segera pertempuran sengit pun tidak bisa dihindari lagi. Samudra terlihat kepayahan menghadapi Joromoyo. Berpuluh-puluh pukulan Joromoyo menghantam tubuh Samudra. Untung saja Samudra memiliki perlindungan dari Kotang Ontokusumo yang mampu melindunginya dari pukulan ataupun senjata tajam. Meski tubuhnya terlihat tidak terluka, namun tidak dengan organ dalam dan aliran darahnya. Samudra tetap mendapatkan luka cukup serius di dalam organ dalamnya. Terlihat Samudra kini telah tersudut dan muntah darah. Tuan Samudra, izinkan kami membantu Tuan untuk melumpuhkannya, Tuan. Kami khawatir Tuan akan celaka bila diteruskan, Tuan. Jangan dulu, Sudiro. Ini sebagian dari pelatihanku, Sudiro. Aku ingin mengalahkannya dengan tanganku sendiri. Aku merasa sebentar lagi akan menerobos, Sudiro. Aku akan menerobos tingkat keempat dari ilmu Dasa Dharma. Kemampuanku akan meningkat juga, Sudiro. Aku yakin bisa mengalahkannya nanti. Aku hanya perlu mengulur sedikit waktu lagi, Sudiro. Tiba-tiba Joromoyo melesat kencang dan mengarahkan sebuah pedang tepat ke mata Samudra. Samudra segera amblas bumi untuk menghindari serangan Joromoyo. Melihat hal tersebut, Joromoyo menginjak bumi sebanyak 3 kali. Seketika bumi pun bergetar hebat. Samudra gelagapan dibuatnya. Samudra segera muncul ke permukaan tanah. Tanpa diketahui oleh Samudra, tiba-tiba kepala Samudra dihantam tendangan yang begitu keras. Sontak saja Samudra terpental jauh dan menghantam dinding goa. Tersungkurlah Samudra dengan wajah yang penuh darah. Samudra, fokuskan dirimu untuk menerobos tingkatan tenaga dalammu, Samudra. Aku akan keluar dari tubuhmu dan berusaha sebisa mungkin untuk melilit dan menahan Joromoyo. Selebihnya, semua tergantung pada keberuntunganmu, Samudra. Segera Nogosari keluar dari tubuh Samudra dan menyerang Joromoyo. Terkejutlah Joromoyo, ada seekor naga yang menyerangnya. Semburan api dan hantaman ekor Nogosari tak mampu melumpuhkan Joromoyo. Sedangkan Samudra terlihat sedang bersemedi untuk segera menerobos tingkatan tenaga dalamnya. Bajingan, siapa kamu? Untuk apa kamu ikut campur dalam urusanku, naga sialan? Kamu manusia rendah yang menyembah iblis. Tidak pantas kamu berbicara padaku, manusia rendah.
Sombong sekali kamu naga sialan. Aku tahu kamu tidak berada dalam situasi puncakmu. Tenaga dalammu baru pulih sebagian kecil. Kalau kamu dalam kondisi puncakmu, tentu aku akan takut padamu dan mudah kamu kalahkan. Nogosari menyerang Joromoyo berulang kali, namun tak mampu juga untuk menundukkannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk melilitnya dan memberi sedikit waktu untuk Samudro. Terlihat Joromoyo dengan susah payah melepaskan diri dari lilitan Nogosari. Berbagai jurus ia keluarkan. Terlihat tubuh Nogosari banyak mengalami luka cukup serius. Namun, dia tetap bertahan dan tidak mengendorkan lilitannya. Setelah beberapa waktu kemudian, Nogosari sudah tidak mampu lagi untuk bertahan. Tenaganya kini telah melemah dan mampu dipukul mundur oleh Joromoyo. Nogosari tergeletak tak berdaya menerima hantaman tenaga dalam Joromoyo. Mampus kamu naga sialan. Aku mengira kamu ini adalah naga suci dengan kemampuan hebat. Ternyata cuma begini saja kemampuanmu, Noga. Aku akan memenggal kepalamu dan akan aku ambil inti nagamu agar kamu tak bisa berinkarnasi dan bangkit kembali, dan inti nagamu akan meningkatkan tenaga dalamku berkali-kali lipat. Sungguh beruntungnya aku. Joromoyo mengarahkan pedangnya untuk memenggal kepala Nogosari. Terlihat Nogosari kini telah pasrah dan memejamkan matanya. Namun belum sempat pedang Joromoyo mengenai leher Nogosari, tiba-tiba kini tangannya telah terikat sebuah tali dari cahaya yang begitu menyilaukan mata. Joromoyo segera memalingkan wajahnya dan melihat tali itu berasal dari tubuh Samudro. Samudro kini telah bangkit dengan seluruh luka di tubuhnya telah sembuh. Wajahnya bersinar terang bagaikan sinar mentari pagi. Dengan wajah tersenyum, Samudro menarik Joromoyo untuk mendekat ke arahnya. Siapa kamu? Kenapa ada begitu banyak pengganggu hari ini? Joromoyo, apa kamu sudah pikun, Joromoyo? Aku Samudro yang dari tadi kamu hajar habis-habisan, Joromoyo. Tidak mungkin. Tadi tidak sebesar ini tenaga dalammu, dan kamu tadi sudah terluka parah. Bagaimana mungkin kamu bisa pulih secepat ini? Terima kasih, Joromoyo. Berkat kamu, aku bisa menerobos tingkatan tenaga dalam yang selama ini susah aku tembus. Sekarang, terimalah ajalmu. Dosamu begitu besar. Aku ya harus meruatmu, Joromoyo, agar tidak ada lagi manusia yang tidak berdosa kamu jadikan tumbal. Segera Samudro menggunakan pedang nirwana menebas kepala Joromoyo. Seketika terpenggalah kepala Joromoyo. Sebelum menyentuh tanah, kepala Joromoyo ditangkap oleh Sudiro dan tubuhnya diangkat oleh anak buah Sudiro. Ampun, Tuan Samudro. Apa titah paduka selanjutnya?
Mesti saya apakan kepala dan tubuh ini, Tuan. Kamu pergilah ke Gunung Merapi, lebur kepalanya di kawah Gunung Merapi, dan tubuhnya kamu bawa ke Laut Selatan. Temui ayahku, bilang aku meminta bantuannya untuk meruatnya. Aku yakin ayahku paham apa yang harus dilakukan. Baik Raden, sendika dawuh, segala titah akan hamba jalankan sebaik mungkin, Raden. Segera Raja Buto Sudirojoyo Angkara pergi dari hadapan Samudra dan menjalankan perintah dari Samudra. Setelah Sudiro pergi, Samudra segera teringat dengan Lembayung yang telah terluka parah terkena tusukan pedang. Samudra melihat kakaknya Niken Ayu sedang memangku kepala Lembayung. Mbak Yu Niken, bagaimana keadaan Lembayung, Mbak Yu? Dia kehabisan banyak darah, Dimas. Tubuhnya juga sangat lemas. Kakang Samudra, aku merasa tubuhku tak mampu bertahan lagi, Kakang. Kalau sampai aku mati, tolong Kakang antarkan jenazahku ke kampung halamanku, Kakang. Jangan bicara begitu nih Mas Lembayung. Sebisa mungkin aku akan mengobati dan menyelamatkanmu. Percayalah padaku nih Mas. Tidak perlu, Kakang. Lukaku sangat parah dan tak mungkin bisa disembuhkan, Kakang. Mbak Yu Niken, apa ada ruangan khusus yang tertutup, Mbak Yu? Aku akan mengobati Lembayung. Aku perlu membuka pakaiannya, Mbak Yu, agar pengobatannya lebih mudah, Mbak Yu. Ada Dimas, ada. Ayo ikut dengan Mbak Yu, Dimas. Segera Samudra menggendong tubuh Lembayung dan menuju sebuah ruangan yang cukup besar. Di ruangan itu ada sebuah ranjang bambu dan beberapa hiasan dari kepala rusa dan kerbau. Samudra meletakkan tubuh Lembayung di ranjang bambu itu dan meminta Niken Ayu untuk meninggalkan mereka berdua. Maaf Lembayung, aku tidak bermaksud jelek dan tidak ada niat mesum padamu Lembayung. Namun aku harus membuka pakaianmu sebab pedang yang melukaimu menembus dari punggung hingga dadamu Lembayung, dan bila tidak ditangani dengan serius akan berakibat sangat fatal Lembayung. Lembayung hanya mengangguk pelan tanpa bisa berkata apa-apa. Segera Samudra membuka pakaian Lembayung dan terlihat ada luka tusukan pedang yang sudah membiru. Ternyata pedangnya beracun nih Mas. Kamu tahan sebentar Lembayung. Aku akan mengobatimu Lembayung. Tangan Samudra segera diletakkan di dada Lembayung. Dari telapak tangannya terlihat samar-samar sebuah nyala api berwarna biru. Namun tidak membuat Lembayung merasa panas. Api itu adalah racun api yang Samudra dapatkan ketika menyelamatkan Raja Ular Tatsaka. Racun apapun yang bertemu dengan racun api maka akan mampu dinetralisir. Perlahan kondisi Lembayung telah membaik. Kesadarannya pun perlahan sudah pulih. Melihat Samudra yang sedang mengobatinya, wajah Lembayung mendadak memerah. Seumur hidupnya
baru kali ini ada pemuda yang melihat tubuhnya setengah telanjang. Bahkan kini tangan Samudro telah menyentuh area yang begitu sensitif bagi Lembayung. Jujur saja Lembayung merasa malu, namun dia tak mampu untuk berkata apapun kepada Samudro. Dia hanya memalingkan wajahnya ke kanan dan sebisa mungkin untuk memejamkan mata. Lembayung, racunnya sudah aku netralisir. Sekarang duduklah. Aku akan membalurkan bubuk obat di luka yang terbuka. Kebetulan Guru Kuronggo Seto pernah mengajarkanku ilmu pengobatan. Aku pastikan setelah lukamu sembuh tidak akan meninggalkan bekas luka sama sekali. Sayang sekali kalau kulit sebagus ini sampai ada bekas lukanya, Lembayung. Kakang Samudro, kamu berbicara apa, Kakang? Aku malu, Kakang. Maaf nih Mas Lembayung, aku terlalu banyak bicara. Bersiaplah, ini akan terasa sangat perih nih Mas. Tapi kamu tahanlah nih Mas. Segera Samudro mengoleskan obat di punggung Lembayung. Seketika Lembayung pun berteriak. Dia tidak menduga akan begitu perih rasanya. Namun segera Lembayung mengontrol dirinya dan menahan rasa sakit dan perih di luka yang ada di tubuhnya. Ketika Samudro hendak berpindah ke dada Lembayung, mendadak Lembayung menghentikannya. Kakang, cukup Kakang. Yang bagian ini aku oleskan sendiri saja, Kakang. Baiklah nih Mas. Kalau begitu, ini obatnya. Oleskan secara merata nih Mas. Aku akan keluar dulu untuk menemui Mbak Yuniken. Kalau sudah selesai, pakailah pakaianmu kembali dan berbaringlah. Nanti aku akan buatkan ramuan obat untuk kamu minum nih Mas, agar kamu cepat pulih dan sehat kembali. Aku pamit dulu nih Mas. Belum sempat Lembayung mengucapkan terima kasih, Samudro telah pergi keluar meninggalkan Lembayung. Wajah Lembayung merah padam, memendam rasa malu, rasa senang, rasa gelisah, dan perasaan-perasaan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Terlihat Lembayung tersenyum sendiri di kamar itu. Dapat dipastikan Lembayung telah jatuh cinta kepada Samudro, pria yang dulunya pernah dia serang dan dia berniat akan membunuhnya. Terlihat Samudro menghampiri sosok wanita yang dulu pernah merawatnya ketika kecil. Dialah Niken Ayu, kakak seperguruannya. Terlihat Niken Ayu sedang duduk termenung di depan mulut gua di atas perbukitan. Kini gua itu telah sangat bersih, tak ada lagi tulang belulang, karena Samudro telah memerintahkan beberapa anak buah gaibnya untuk membersihkannya. Mbak Yu Niken, bagaimana kabarmu Mbak Yu? Mendadak Niken Ayu pun berdiri dan memeluk Samudro dengan sangat erat. Maafkan Mbak Yu, Dimas. Maafkan Mbak Yu Niken. Mbak Yu berdosa dan Mbak Yu tak pantas hidup lagi di dunia ini, Dimas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita untuk hari ini, untuk episode ke-28 saya akhiri cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official. Baik, saya akhiri cukup sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.